Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amn wassalam wa an'amana bi ni'matil as-sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil Qur'an wa an'amana bi ni'matil nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang kita nikmat hingga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai tentram, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa membersamai menghadap Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Tiada kata yang enak kita ungkapkan pada hari ini kecuali dengan merasa bahagia yang kita diberikan kesehatan dan bisa bersama kembali mengikuti kajian tadabbur surat Al-Baqarah yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada ayat ke-90 terkait dengan kelompok yang diberikan anugerah, diberikan karunia tapi tidak pandai menggunakan karunia dan anugerah itu dengan sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi kaum yang terhina, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Fatihah itu kan kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta agar diberikan istiqomah, diberikan jalan yang lurus, yaitu mengikuti orang-orang yang diberikan nikmat yang tafsirannya ada di surat An-Nisa. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik sahabat, sebaik teman. Dan setelah itu kita ngomong kepada Allah, jangan sampai seperti al-maghdubi alaihim, jangan sampai ikuti atau menjadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada 90 inilah menjadi penjelasan terkait dengan agar dihindari dari kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab
walil kafirina adzabun muhin. Sungguhlah buruk atau alangkah buruknya orang-orang yang menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai karunia yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka mereka mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka mendapatkan kemurkaan karena perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya. Dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan terkait dengan orang-orang yang dimurkai. Namun sebelum kita melihat terkait dengan hal tersebut, pada ayat ini menjelaskan ada nikmat yang sudah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sehingga dengan nikmat ini patut kita renungkan, patut kita untuk kita sendiri misalkan kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya, baik makhluk yang ada di sekitar kita, yaitu binatang, atau juga yang tidak nampak, malaikat, atau juga pada kita masing-masing. Itulah nikmat yang Allah anugerahkan. Semua makhluk pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cara khusus manusia pun diberikan nikmat yang berbeda-beda. Diberikan nikmat yang ada yang nikmatnya banyak, nikmatnya lebih, nikmatnya yang mudah, nikmat yang hidup lapang, dan sebagainya. Ada juga nikmat yang Allah berikan dengan bentuk akal yang cerdas, iman yang baik, iman yang kokoh, diberikan akhlak yang mulia, dan sebagainya. Inilah anugerah, inilah nikmat yang satu sama lain sudah pasti harusnya rasakan akan nikmat ini, lalu mensyukuri akan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang di awal ayat ini Allah mengatakan dengan celaan, bi samashtaro bihi anfusahum. Alangkah buruk, alangkah jeleknya orang-orang yang menjual diri mereka. Padahal anfus itu sendiri nikmat. Padahal jiwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu jiwa? Jiwa adalah anggota tubuh yang tidak nampak yang menggerakkan anggota tubuh yang lain. Diri kita ini kan terdiri dari 3 hal Ada an-nafsu, ada al-aqlu, dan ada al-jismu atau al-jasadi. Al-aqlu memang tidak nampak. Inilah yang nanti menjadi tempat menerima ilmu pengetahuan. Tempat di mana manusia memiliki pemahaman, lalu menambah pemahaman untuk bisa eksis dalam mengarungi kehidupan. Itu adalah al-aqlu. Sementara al-jasadu, raga yang Allah berikan, baik dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kepala, dan yang lain, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu merupakan raga yang nampak, yang nanti
dari ilmu yang diketahui, maka akan menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh akal tersebut. Namun dua hal ini tentunya juga Allah berikan anfus atau an-nafsu. Nafsu ini bisa diartikan dengan keinginan atau diartikan dengan tempat bersemayamnya keimanan. Nanti bisa satu sama lain beradu gitu kan. Kadang bertolak belakang, kadang beriringan. Ada an-nafsu al-mutmainnah, ada an-nafsu al-ammarah bisu, ada an-nafsu al-lawwamah. Kalau keimanannya mantap, keimanannya kuat, maka jadilah dia memiliki an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang kuat dengan imannya, jiwa yang mantap keimanannya. Sehingga dia akan memperoleh kenikmatan berupa dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Udkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Masuklah wahai jiwa yang tenang ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah wahai jiwa ke dalam surgaku. Nah, ini nanti kalau misalkan dia diisi dengan keimanan, ketakwaan, an-nafsu, maka menjadi al-mutmainnah. Dan anggota tubuh menggerakkan, dan an-nafsu mutmainnah juga nanti akan terus berkembang dan menguat ketika akalnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Akal untuk menerima ilmu pengetahuan dari arah mana saja, selama itu baik, maka ketika diterima oleh akal, masuklah dan akhirnya membuahkan keimanan, ketakwaan, penguatan terhadap jiwa, lalu teraktualisasi oleh anggota tubuh dengan gerak, dengan perkataan, dengan sikap, dan hal-hal lain. Tapi na'udzubillah kalau sampai jiwa itu al-ammarah bisu. Ini nanti jiwa yang dengan keinginan yang lebih kuat. Iman ada atau kadang iman malah menghilang. Tapi hawa nafsunya atau keinginan yang mengarah pada perbuatan buruk lebih unggul, lebih kuat. An-nafsu al-ammarah bisu. Dan yang ketiga juga yang labil, disebut dengan an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang labil, yang kadang keinginan yang lebih kuat, lebih besar, kadang iman menguat lalu mengalahkan an-nafsu tersebut atau keinginan yang mengarahkan pada perbuatan jahat dan perbuatan buruk. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat ini memang mengarah kepada yang kedua tadi, an-nafsu al-ammarah bisu, hingga jiwanya itu sudah makin buruk, sudah terkuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan yang buruk, sehingga akhirnya mereka terjun pada perbuatan menjual keimanan dengan kekufuran. Bi'sa mashtara bihi anfusahu ayat guru bima anzalallah. Sungguh alangkah buruk dan jeleknya orang yang menjual jiwanya, yang hakikatnya jiwa itu sebenarnya juga kalau kita perhatikan sejak awal Allah hadirkan dengan jiwa yang baik, tapi akhirnya mereka merubah dengan hal-hal yang tidak baik, yang mengingkari, tidak mau beriman dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atau Allah utus kepada mereka nabi-nabi. Jadi kalimatnya memang untuk mencela, terutama pada kaum yang khusus waktu itu diturunkan ayat ini, yaitu kaum Yahudi atau Bani Israel. Tapi
ayat ini juga bisa kita ambil hikmahnya agar kita terhindar dari perbuatan buruk ini. Ya, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, maka jagalah nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kehidupan yang harusnya kita arahkan pada kebaikan, atau memang Allah sudah menyediakan kebaikan-kebaikan untuk kita, maka kita arahkan untuk ya menjadi hamba yang baik, menjadi makhluk yang Allah inginkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang namanya anfus itu memang hakikatnya ya, pemberian anugerah Allah yang asalnya memang kebaikan. Dasarnya Allah berikan an-nafsu, ya, al-khairiyah, jiwa yang baik atau jiwa yang berada dalam keislaman. Kenapa demikian? Ya, kalau kita buka lagi surat Al-A'raf dengan sejak di alam rahim itu kan anak telah diminta oleh Allah untuk mengakui akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam potongan ayat dikatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ya, ini dalam ya, rahim seorang ibu, ya, janin itu sudah mengatakan qalu bala, benar adanya ya, bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi ini adalah bagian daripada ya, terciptanya jiwa yang khair, jiwa yang baik. Saat keluar pun Nabi SAW ya, dalam sabdanya menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, tidak ada membawa atau mewariskan dosa-dosa orang tua sebelumnya. Artinya siapapun dia lahir dalam keadaan Islam. Nah, ketika dia beranjak dewasa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah memberikan kepada dia jiwa yang baik ini. Lalu bagaimana nanti lingkungannya? Lingkungan itulah yang nanti apakah dia menjual jiwanya pada keburukan atau kejahatan atau tidak. Walaupun juga dengan akal yang Allah berikan, dia bisa melihat dan menilai apakah dia mengarah pada yang baik atau mengarah pada yang tidak baik. Jadi apa yang dilakukan adalah merupakan bagian daripada penghinaan terhadap dirinya sendiri. Bisa maistaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Jadi sayang gitu kan kalau orang ya sebenarnya melakukan keburukan itu artinya dia sedang menghinakan dirinya. Orang yang tidak mau menjalankan tugas sebagai hamba Allah, yaitu beribadah, hakikatnya dia sedang menjual dirinya pada keburukan dan kejahatan. Ayat guru bima anzalallah, yaitu mengingkari apa yang telah Allah turunkan ya, kepada mereka. Bima anzalallah itu sebenarnya dua maknanya. Pertama adalah ayat Al-Quran, ayat-ayat atau firman-firman Allah. Ya, kalau sebelumnya ada kitab Taurat, ada kitab Injil, kalau yang sekarang ini adalah Al-Quran. Ini bima anzalallah yang pertama. Karena Allah turunkan seperti itu. Yang kedua, bima anzalallah para nabi. Allah turunkan atau Allah utus nabi-nabi yang menjelaskan. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Ada nabi pasti ada kitab. Ada kitab pasti ada nabi. Jadi mereka mengingkari itu kan. Kalau sekarang ya tinggal Quran ya ada yang tentunya ketika mereka mendapatkan kitab Al-Quran lalu tidak mau beriman berarti anjak furu bima anzalallah. Mereka mengingkari apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Disebutkan alasannya bagian dengki karena iri. Ya memang ketika kita kita dapatkan kalimat ini berarti mengarah kepada Bani Israel. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Ya min fadlihi ala man yasha'u min ibadi.
bagian mereka dengki, mereka iri, mereka kesal, mereka tidak suka karena harapan yang sudah mereka gaungkan sejak lama itu tidak tercapai, bahwa mereka sesungguhnya sudah menantikan hadirnya Nabi akhir zaman yang berharap sebelum-sebelumnya dari golongan mereka. Tapi rupanya Allah alihkan asal usul lahirnya atau munculnya Nabi ini dari kelompok yang lain. Dan mengulang gitu kan, bahwa Allah kan memberikan kenikmatan berupa Nabi dari dua anak yang berasal dari Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi Ismail sendiri turun-temurunnya tidak ada Nabi. Sementara Nabi Ishak turun-temurunnya banyak Nabi. Mulai dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, yang anak-anaknya selain daripada Nabi Yusuf itu, berarti ke bawahnya juga Nabi, ya. Dari Nabi Yunus, dari keturunan Benyamin, terus Nabi Sulaiman, berasal dari Yahuda, sebelumnya Daud, juga Sulaiman. Walaupun jauh gitu, tapi ada kelangnya, gitu. Ada ya jalurnya, sehingga merasa ya kebanyakan dari yang Allah utus itu dari keluarga Bani Israel atau keluarga Nabi Yakub, maka mereka berharap pula ketika dalam kitab Taurat akan lahir atau muncul Nabi di akhir zaman berasal dari seperti sebelum-sebelumnya, ya, berasal dari keturunan yang ada dari Nabi Yakub atau Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarganya, atau ujung terbesarnya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Tapi setelah datang Nabi, tidak ada ya disebutkan dari kelompok mereka. Padahal mereka juga eksodus, ya, sudah melakukan ya tempat tinggal atau berpindah dari Syam atau dari keluar Jazirah Arab ke Jazirah Arab, terutama di Madinah. Makanya di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Mereka bercokol di sana bukan karena ingin ya mendapatkan pertanian di Madinah atau ekonomi yang cukup bagus di Madinah, bukan, tapi adalah keinginan untuk mendapatkan apa yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat, kenyataan yang mereka harapkan hadir Nabi terakhir dari kelompok mereka. Masasi kan gitu kan, masasi dari yang banyak cucu gak ada dari satupun jadi Nabi kan gitu ya, mengarang pada riwayat sebelumnya atau juga hal-hal yang terjadi sebelumnya, dari ini, dari itu, dari sana kan gitu. Tapi rupanya memang sudah menjadi kehendak Allah turunkan atau Allah utus Nabi bukan dari sama sekali dari mereka, justru dari yang mereka tidak sangka-sangka, dari orang Arab yang tidak ada sejarahnya ya Nabi dari mereka, kecuali ya ujungnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dari Muhammad SAW diutus, tapi mereka tidak menerima. Padahal kan kehendak Allah, apapun soal kehendak Allah ya terima saja. Tapi yang akhirnya orang tua ya atau juga ketua-ketua mereka tidak suka, sehingga munculkan bagian kedengkian terhadap nikmat yang Allah turunkan, yang seharusnya mereka ikuti, yang sebelumnya mereka juga mengatakan akan mengikuti seperti itu. Tapi ketika ya dari kelompok lain justru muncul adalah bagian. Jadi bagian ayyunazilallahu min fadlihi. Jadi mereka murka, kan? Mereka dengki atas karunia Allah turunkan ala ma yasha'u min ibadi, dari hamba-hamba yang dikehendaki. Itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak apapun bagaimanapun ya harusnya kita terima. Nggak mesti harus mengikuti kita nih.
yang sebelumnya juga kita bahas kan, nggak mesti Al-Quran itu harus mengikuti hawa nafsu kita, nggak mesti sesuatu yang menjadi jalan hidup kita lalu ya terus kita ingin sesuai dengan harapan kita. Justru kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh firman Allah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah akhirnya nanti akan terarah, gitu kan? Apa yang kita inginkan akan terarah pula kalau kita mau mengikuti. Bukan malah harus mengikuti saya, mengikuti kita, mengikuti kaum, mengikuti kelompok dan mengikuti siapapun. Ya. Tapi adalah bagaimana kalimat nikmat Allah ini, karunia Allah ini ya, diberikan oleh seseorang, lalu setelah itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau memang manusia dasarnya sudah bagaian, sudah iri, sudah dengki, sudah murka, maka apapun kebaikan yang disampaikan sudah lagi tidak bisa diterima. Nah inilah ketika bercokol jiwa yang lebih besar keinginan atau hawa nafsunya. Kalau sudah demikian, maka sudah sulit ya untuk bisa diperbaiki. Yang akhirnya mereka mendapatkan ya, azab atau mendapatkan balasan dengan bentuk ya, kemurkaan. Baba'u bil-ghadabin ala ghadab. Maka ditimpakanlah atas mereka kemurkaan, amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka sebelumnya juga mendapatkan amarah. Kalau ini kan ujung, ya. Sebelumnya banyak yang terjadi yang mereka lakukan, baik di masa Nabi Musa atau di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa kan, ya dengan Nabi Sulaiman kah, atau dengan Nabi Zakaria, ya, Nabi Ilyasa, terus Nabi Isa sendiri, kan. Mereka banyak ya melakukan ya perbuatan-perbuatan yang buat Allah murka ya kepada mereka. Nah ujungnya kita diturunkan oleh Allah atau diutus oleh Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW dan juga diturunkan Al-Quran Al-Karim, hingga akhirnya Allah katakan waba'u bi-ghadabin ala ghadab. Setelah mereka mendapat murka lalu dimurkai atau mendapatkan kemurkaan lain ya, oleh karena perbuatan mereka yang mendengki, ya, iri, kesal ya, dan benci terhadap anugerah Allah yang telah diberikan kepada yang dikehendaki. Dan perlu kita garis bawahi ya firman Allah di sini atau kalimat yaitu ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Jadi apapun yang memang sudah menjadi kehendak Allah pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya. Pertama mungkin ini kita lihat ya, kalau bisa ya kita jadikan satu pelajaran gitu kan, bahwa di sini sesuatu itu memang sudah merupakan ya, kehendak Allah, yunazzilallah. Jadi Allah lah yang berkuasa menurunkan apapun itu, entah rezeki, entah ya kejadian peristiwa, ya, entah ya, hal-hal yang ada dalam diri kita, bentuk kesehatan atau keimanan dan lain-lain, itu adalah yunazzilallah. Allah yang menurunkan, Allah yang menetapkan yunazzilallah. Apa itu yang diturunkan? Min fadlihi, dari karunia-Nya, anugerahnya. Anugerah Allah itu banyak. Fadlun ya, fadlun itu dijadikan dengan ya, anugerah kemuliaan ya, atau anugerah keimanan, anugerah dalam bentuk harta, ya, anugerah dalam bentuk jabatan, ya, dalam bentuk kesehatan, itu fadlun. Nah, secara khusus memang fadlun itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia
berupa keimanan. Inilah yang sangat utama. Ini sangat mulia. Alhamdulillah kita hingga hari ini diberikan iman, diberikan Islam. Ini fadlun minallah, sehingga tidak ada fadlun yang lain yang lebih baik kecuali fadlun bentuk iman dan Islam. Nah, tentunya juga Allah menentukan fadlun ini kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya, ini kita perhatikan di sini kan, dari Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan fadlunnya kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nah, bagaimana kita bisa memproses diri menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan karunia? Bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang atau hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba, sebagai abdun yang layak mendapatkan fadlun itu. Bukan ya, memang berharap boleh, tapi harus juga punya usaha untuk menjadi hamba yang pantas ya. Makanya boleh kita katakan, ya Allah, pantaskan aku mendapatkan ridho-Mu, pantaskan aku menjadi hamba-hamba-Mu, pantaskan aku bisa menjadi pengikut Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Jadilah hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hamba Allah? Yang namanya hamba kan budak. Arti budak apa? Ya, ada budak yang taat dan patuh ya. Apapun yang diinginkan oleh Allah harus kita taati dan kita ikuti. Ibaratnya kan kalau di masa lalu ada perbudakan, kan sebut abdun. Ya, budak siap diapain aja oleh tuannya, walaupun nggak digaji, walaupun nggak diupah, ya, dia harus taat pada tuannya, gitu kan. Makanya akhirnya di dalam kehidupan manusia nggak boleh ada perbudakan kan. Itu akhirnya menghapus perbudakan, sehingga ya, hanya ada abdun itu antara Allah dengan manusia, bukan antara manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia bukan abdun namanya. Ya, kalau antara Allah dengan manusia itulah abdun. Tapi kalau antara manusia dengan manusia bukan abdun tapi khadimun. Ya, sekedar membantu lah ya. Membantu pekerjaan rumah tangga, kalau sekarang ada namanya pembantu yang khadimun, bukan abdun. Ya, kalau namanya khadimun harus digaji, harus diberikan upah, harus diperlakukan dengan baik sebagai manusia, bukan sebagai hamba. Tapi kalau abdun hanya ada antara Allah dengan manusia. Allah pemilik, abdun adalah yang dimiliki. Nah, yang namanya abdun, maka dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemiliknya, Tuhannya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah abdun. Jadi bagaimana kita selalu taat dan patuh, apa yang disyariatkan Allah kita ikuti, apa yang perlu dilakukan oleh keputusan Allah, jadi kita berusaha untuk mengikuti dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karenanya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad sebagai abduhu, sebagai hamba. Kenapa? Karena beliaulah yang berhasil ya, mengikrarkan diri atau juga mengaktualisasi dirinya sebagai hamba. Ketika Aisyah melihat begitu tekunnya Rasulullah SAW beribadah di malam hari, begitu panjangnya ibadah, begitu banyaknya ibadah, lalu disampaikan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau kok ibadahnya kuat sekali, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Kalaupun hari ini akan datang melakukan, itu juga sudah diampuni. Semuanya sudah diampuni. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka, apakah aku tidak ingin kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepadaku sebagai abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah, ya. Jadi itulah yang akhirnya Allah memberikan julukan atau memberikan label kepada
Nah kita sebagai abdun, dialah memang yang sosok yang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ya, kalau kita katakan ya jelas dia nabi, kan? Mungkin begitu kan? Ya jelas dia nabi begitu. Ya enggak juga. Dia tetap sebagai manusia yang memang Allah berikan anugerah, tapi kemanusiaan dia itu betul-betul diserahkan kepada Allah juga. Nah, dia tidak berharap apa-apa, tidak berharap apa-apa kecuali menjadi abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Maka di surat Al-Isra ya, di awal Allah juga mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari pada hambanya, dan abdi bukan kepada namanya yaitu Muhammad, kan disebut antu julukannya. Kenapa nggak disebut saja Subhanalladzi asra bi Muhammad atau Subhanalladzi asra bi Rasulihi? Enggak. Tapi Allah sebutkan dengan abdi, dengan hambanya, karena memang sudah cocok gitu kan, atau Allah suka dengan menyebut Nabi Muhammad dengan abdun ya, karena memang begitu ya, tulusnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan memang ya Allah Subhanahu wa taala yang sudah kehendak yunazil, menurunkan ya, anugerahnya. Ya, anugerah itu apa saja bisa kita sebut anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi memang juga Allah berikan kepada yang dikehendaki dari hamba-hamba. Kalau kita merasa sebagai hamba dan tentunya layak untuk mendapatkan anugerah, maka mohonlah kepada Allah untuk agar Allah menemukan hal tersebut. Dan tentunya ketika Allah turunkan kepada kita atau kepada orang lain, hendaknya kita senantiasa mengakui dan mensyukuri atas anugerah tersebut. Ya, kalau di pagi hari kan kita diarahkan untuk membaca doa ma'surat ya, bukan selain daripada kita mengakui di pagi atau di sore akan nikmat Allahumma ya asbahna wa asbahna kulli wa alhamdulillah syarika la ilaha illallah atau maksir. Terus yang keempat ada juga kan, bagaimana kita mengungkapkan nikmat atas anugerah yang Allah berikan baik pada diri kita atau mungkin orang lain yang menerimanya. Ya, Allahumma ma'asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Ya Allah, tidaklah pagi hari ini untukku atau nikmat yang diberikan di ahadin min khalqika dari seseorang dari hamba-hamba penciptaanmu. Ya. Allah ma'asbahabi min ni'matin berkat pamika wahdaka la syarikalah. Sesungguhnya itu adalah semua darimu, tidak ada Tuhan selainmu. Ya, falakal hamdu walaka syukur. Maka segala puji bagimu dan syukur hanya untukmu. Nah, ini hadis ya, yang menjadi bahan zikir kita di pagi. Artinya kita senantiasa mengakui akan anugerah karunia nikmat yang Allah berikan baik untuk diri kita atau orang lain. Nah ini kan berarti artinya kita berusaha untuk mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan kepada siapapun yang diberikan. Jadi bukan hanya nikmat kita bersyukur ketika Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kalau ada tetangga, ada sahabat, ada teman, ada keluarga, ada ibu, ada bapak, anak, atau cucu, atau yang lain yang kita kenal, ya, terus mereka mendapat nikmat, kita juga perlu mensyukuri. Ya, mensyukuri nikmat itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walakal hamdu walakal syukur. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri kita harus mengucapkan hamdu atau kita keluarkan kata hamdu dan syukur, tapi kalau ada orang lain itu juga perlu kita katakan demikian, walakal hamdu walakal syukur. Bahkan ya dengan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli halin juga perlu ya kita lengkapkan ya, segala puji apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, ya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan kita ambil hikmahnya. Pertama, bahwa memang janganlah sampai kita terjerumus pada perbuatan yang buruk ya, sehingga dihinakan atau menjadi orang yang terhina
karena kita menjual diri kita, mengganti nikmat yang Allah berikan untuk kita dengan hal yang buruk, hal yang tidak baik. Bisa mencarobi anjusahu ayat buruk di mana kari tidak mau mensyukuri atas nikmat. Ya, mungkin sekadar pengulangan lagi ya, atau untuk menyampaikan bagi yang belum mendapatkan atau baru mengikuti ya kajian ini. Kata kufur itu kan ayat kuru. Yang kuru itu kan kalau dalam kitab tafsir Al-Munir yang menjelaskan kata-kata kufur itu, ya, kufur itu ada 4 sisi. Yang pertama ada namanya kufur inad. Kufur karena keras kepala. Walaupun kepala sudah sekeras itu kan, ada keras hati ya, kufur inad. Ini artinya kufur inad adalah orang yang tahu akan kebenaran, ya, tapi enggan mengimani. Kufur inad. Nah ini yang dialami atau yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu betul Nabi Muhammad, Al-Quran itu benar, Muhammad itu benar, tapi enggan dia. Dan juga karena dengki, juga karena hati yang keras gitu kan. Jadi orang yang tahu akan kebenaran lalu ya tidak mau beriman, nah itu dan disebut dengan kufur inad. Tahu dia kebenaran tapi tidak mau beriman. Alasannya apa nih? Banyak sekali alasannya. Kalau Abu Jahal kan karena dia merasa ya Muhammad bukan dari keturunan bagian daripada kehidupannya, keluarganya. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab ya itu ya kalau dia pamannya kan. Ya, kalau Abu Jahal dia bukan dari bagian dari Bani Makhzum ya. Ada juga yang lain ya. Nah termasuk juga Ahlul Kitab ya. Ahlul Kitab juga demikian, disebut dengan kufur inad. Tahu akan kebenaran tapi tidak mau beriman. Yang kedua kufur juhud. Nah kufur juhud ini dia membenarkan dalam hati tapi secara perbuatan tidak mau melakukannya. Itu juhud. Seperti siapa? Seperti iblis. Ya. Bagian daripada jin itu dia tahu Allah itu esa. Tapi tidak mau melaksanakan perintahnya, terutama bersujud pada Nabi Adam. Sebenarnya bukan bagaimana boleh atau tidak sujud ya, tapi itu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah harus dilaksanakan. Ya. Bukan masalah kenapa saya bersujud kepada Muhammad, kepada Adam ya. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Nehi kan, gengsi dong ya. Tapi ini perintah Allah, laksanakan. Dia tahu itu bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan, tidak tetap dilanggar, atau itu perintah tidak mau dilakukan. Ya. Artinya sujud tidak mau dilakukan, tidak bersujud malah tidak dilakukan. Ya. Lalu yang lain adalah kufur ingkar. Kufur ingkar ini ya kufurnya orang-orang musyrik. Sama sekali tidak mau mengimani atau malah sama sekali mengingkari ya, mengingkari apa yang ada dalam kehidupannya, tak mau percaya sama sekali. Ini orang-orang musyrik, orang ateis, orang komunis dengan ingkar, kufur ingkar. Jiwanya memang sudah tidak mau menerima. Ini sangat ya, buruk sekali ya orang di kehidupan tapi tidak mau iman. Lalu juga yang terakhir adalah kufur nifaq. Keingkaran secara zahir ya, nampak keimanan, beriman tapi secara batin tidak mau mengimani. Ya, tidak beriman itu artinya pura-pura ya. Pura-pura bilang seperti orang munafik lah seperti yang banyak kita ketahui. Nah, 4 sisi inilah yang terjadi ya, diantaranya adalah kufur inad dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka bagian itu sendiri. Jadi sangat buruk ketika terjadi dalam diri seseorang atau setiap jiwa mereka diberikan hidayah tapi menggantinya dengan kekufuran.
dari apa yang telah Allah turunkan, ya, pada Allah turunkan kepada hamba-hamba yang sudah pasti ya sesuai dengan kehendak Allah, ya. May yasha'u min ibadihi. Lalu artinya Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa kita hindari jangan sampai masuk, dan ini sudah kita terus jaga permintaan kita. Terus kita ulang permintaan, ya, yang tentunya banyak 17 kali, ya. Itu yang utama yang kita selalu lakukan setiap sholat, ya. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu kan jangan sampai kita terjerumus pada kelompok yang menggunakan, kelompok yang dimurkai, yang akhirnya tidak mendapatkan hidayah sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung ayat Allah katakan penegasan akan azab balasan yang pasti akan diterima oleh mereka dengan firman-Nya walil kafirina adzabun muhin. Bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Bagi orang-orang kafir pasti mendapatkan azab yang sangat buruk. Nah, ini juga disebutkan dengan isim fa'il, artinya mereka yang meninggalnya dalam keadaan kufur. Lil kafirin. Kafir artinya dari kafara yang buruk, kafirun. Kalau orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur, yang sudah melekat kekufurannya, ya memang ya sudah menjadi karakter tabiatnya, ya sudah. Bukan berarti Allah zalim, ya, menghinakan, ya, atau mengazab, karena memang ya, akhir hayatnya kufur. Bil kafirin, orang yang meninggalnya dalam kufur berhak, ya, mendapatkan azab. Bukan nanti kenapa Allah SWT ciptakan manusia lalu diazab, bukan dikatakan kenapa Allah ciptakan manusia akhirnya terjerumus pada nista, enggak. Karena sudah ada pilihan. Pilihannya adalah beriman dan kufur, ya. Ya sebenarnya ini kebebasan, ya, diberikan ikhtiar. Manusia itu diberikan ikhtiar, tidak seperti makhluk lain, binatang, alam semesta itu semuanya, ya, mereka baik cara rela atau tidak, suka atau tidak, mereka harus beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, ya, tau'an aw karha. Hanya untuk Allah, ya, semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Baik tau'an aw karha, suka atau tidak suka, mereka diperintah untuk beribadah. Ya. Coba kalau misalkan mereka tidak beribadah, diberikan pilihan matahari, saya nggak mau pergi dari ke timur, capek, gantilah, ya. Bagian kita mungkin kan gitu kan, ya, bukan berarti ini ya, kita punya ikhtiar kan, misalkan mau pergi jam berapa nih, harus pergi kan jam 6, ya. Jam 6 tadi, besoknya jam 7 aja gitu, besok lagi jam 8, ya. Itu kan ikhtiar bagaimana cara kita, ya, melaksanakan kegiatan aktivitas. Tapi ketika aktivitas yang dilakukan oleh alam semesta itu harus sejak awal diciptakan sampai nanti hari kiamat, ya, maka mereka menjelang kiamat lain kan, berkiamat itu dari timur itu baru matahari terbitnya, terbenam di barat, nggak bisa bergeser, nggak bisa berpindah, harus begitu, nggak ada perubahan sama sekali kan. Makanya ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang sombong, yang merasa diri sebagai Tuhan, ya, ketika Nabi Ibrahim berkata, ya, bahwa Tuhannya mampu menghidupkan dan mematikan, ya betul ya. Nah, lalu si raja ini mengatakan an uhyi wa umit, aku bisa kok menghidupkan dan mematikan, ya. Jadi merasa itu daripada kehendak dia, ya, maka diambil dua tawanan dan dua rakyat, dua, ya, manusia, ya, dihadapkan dia, satu dibebaskan, satu dimatikan. Itu katanya anak wahyu wa umit.
Tapi Nabi Ibrahim lalu dengan akal yang cerdas mengatakan bahwa Tuhanku itu mampu menghadirkan matahari dari timur. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah mampu menghadirkan matahari atau menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau kamu bisa, fa'ti biha minal maghrib. Coba buat matahari terbit dari barat. Nah, inilah akhirnya ya tidak bisa dilakukan. Kalau lagi kafir, sungguh ya terhinalah orang kafir. Nah, jadi jangan kalian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya ya memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan segala kehidupan ya, dan manusia diberikan ikhtiar. Kita diberi ikhtiar apakah kita mau beriman dan menjaga keimanan telah Allah berikan sejak awal, atau menjual dan berpindah dari keimanan menjadi kufur. Dalam surat surat Al-Insan kan disebutkan gitu, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk jalan satu jalan. Inna hadainahu sabila, kami berikan petunjuk satu jalan. Ya. Tapi imma syakiran wa imma kafura, ada ya diberikan, ada yang bersyukur, tapi ada juga yang kufur. Nah ini kan akhirnya yang kufur, ketika kekufurannya melekat sampai akhir hayatnya, maka dengan ikhtiar dia tidak mau menjaga keimanan, tidak mau melaksanakan perintah Allah ya sebagai hamba, maka dengan ya, terpaksa ya, atau sebagai balasan dari ikhtiar dia pada kekufuran, Allah berikan azab yang muhin, azab yang menghinakan. Ya kalau ya dari kisah Bani itu kan diberikan banyak gitu kan sarana untuk beriman, tapi tidak membuat mereka beriman dengan diutusnya nabi-nabi, dengan diturunkannya kitab-kitab. Ini kan bagian yang sangat besar ya karunia Allah pada mereka, tapi tidak membuat mereka beriman. Nah, kita juga diberikan anugerah berupa Al-Quran dan Nabi ya, yang mereka aman diberikan pahala dan tapi kalau kita tak bikin makan. Nah ini mungkin yang bisa kita lihat dan ambil pelajarannya dari ayat yang mengingkari karunia dan bersyukur. Kita gunakan nikmat anugerah dengan sebaik-baiknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat anggota tubuh, nikmat akal pikiran, dan nikmat lain. Semuanya adalah anugerah Allah. Kita jaga, kita lestarikan dengan melaksanakan menurut kehendak Allah, sesuai dengan syariat Allah, lalu juga meneladani akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itulah maka insya Allah kita akan beroleh lebih banyak ya, kenikmatan lainnya, dan terutama mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Ya, pantas kita mendapatkan ridho Allah, pantas pula dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu saja mungkin yang bisa kita ya, tadabburi bersama, ya, kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan bisa kita jadikan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kurang mohon maaf, aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan sekalian, selanjutnya ya, sesi tanya jawab, atau mungkin ada yang ingin
menyampaikan baik mungkin tambahan atau pengalaman atau pertanyaan dipersilakan. Untuk bisa menggunakan chat ya, atau juga dengan suara. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dede. Iya, tadi mengenai macam-macam kufur tadi, Ustaz. Iya. Macam-macam kufur tadi bisa diulang istilahnya, Ustaz. Kufur apa? Yang pertama kufur apa? Yang kedua tadi? Iya. Jelas. Jadi yang pertama kufur inad. Kufur apa, Ustaz? Inad. Kalau bahasanya ain nun alif dal, inadun. Kufru inad. Ya, inad itu keras kepala ya, atau keras hati. Inad. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua kufur juhud. Apa, Ustaz? Juhudun, jim ha waw dal, juhudun. Iya. Itu pembangkangan ya. Kufur membangkang. Yang ketiga kufur ingkar gitu. Ya, kufur ingkar. Bahasa Indonesia tapi ini, Ustaz. Enggak, itu bahasa Arab juga ingkar kan? Kufur ingkar kan bahasa Arab, ingkarun. Oh, ingkarun, Masya Allah. Iya. Kufur ingkar. Oke, terus pertanyaannya, Ustaz. Tadi ya, Ustaz nyinggung ternyata kafir bentuk isim fa'il berarti meninggal dalam keadaan kufur. Iya. Berarti kalau istilah untuk Arabnya untuk orang kafir yang masih hidup pasti kufur ya, Ustaz, tepatnya, Ustaz, bukan kafir ya, Ustaz, ya. Iya, kufur. Tapi kalau dia ada perbuatannya kafir juga. Kalau memang bahasa Arabnya kufur. Ya. Ya, jadi secara istilah bahasa Arab Ya, kufur ya. Kalau bahasa kita kan kafir aja nyebutnya kan gitu. ya, kalau di istilah Indonesia kan kita kafir aja semua. Ya. Yang Nah, yang luar kalau Islam masih hidup itu berpotensi mendapat biaya ya. Makanya kita juga ya ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. itu. Kalau dikatakan pemakaian istilah sama, saat kafir mau kufur sama gitu, Ustaz. Ya, sama saja ya. Oke. Ya, karena tadi mendengar Ustaz istilahnya kafir isim fa'il berarti meninggal dalam keadaan kufur gitu ya. Ya. Itu kan artinya gini, kalau isim fa'il dan kufur itu sudah berhak dia, ya Allah wajib mengazab dia gitu istilahnya. Ya. Berbeda dengan orang yang masih hidup ya. Kalau orang masih hidup kita nggak boleh mengklaim dia ahlu nar gitu, nggak boleh. Ya. Okay. Apapun perbuatan dia, ya walaupun dia kufur, nggak boleh kita klaim atau vonis dia pasti masuk neraka. Itu sudah mendahului takdir Allah namanya kan. Tapi kalau sudah meninggal kafir, udah boleh kita nyebutkan min ahli nar dia. Boleh kan? Karena meninggal kufur. Baik, ya itu saja, Ustaz. Ya. Jazakallah. Oh, ya. Baik, yang lain mungkin apa dong? Ada? Ya Allah. Jadi ini hadir bersama kita ya 25 orang. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah. Pak Rifki. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Menarik untuk ayat Al-Baqarah 90 ini, Ustaz. Ada dua hal ya, Ustaz, yang saya coba sambil belajar nih. Yang pertama kan di sana dikatakan oleh Allah bisyamashtarau bihi anfusahum ya, Ustaz. Ya. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Nah, ini kalau poin dari situ Anda melihatnya apakah ini sejalan, Ustaz? Ada dua hal yang Anda tanyakan. Sejalan ataupun yang terjadi saat ini di mana para alim ulama kita yang mereka sengaja menjual agamanya dalam tanda kutip ataupun dalam yang sebenarnya untuk keuntungan mereka sendiri, Ustaz.
Artinya mereka tidak memperjuangkan agama, tapi demi lebih condong kepada dunia. Kemudian yang kedua, di situ Allah kan katakan ayunazzalallahu min fadlihi ala masya'u min ibadihi ya. Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan ini artinya kalau sejalan dengan tadi saya sampaikan di poin pertama, mereka para alim ulama yang menjual agamanya tersebut sebenarnya tidak dikehendaki, tidak diberikan karunia oleh Allah ya Ustaz. Seperti itu pemahaman saya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang yang di awal Allah sebutkan di sana karobi antarum ayat Allah itu artinya mengganti ya. Dan itu sejalan dengan tentunya zaman ya. Jadi Al-Quran mengingatkan jangan sampai terjadi pada setiap orang ya. Kalau terjadi ya termasuk dari ayat ini. Artinya memang Allah mengingatkan sejak awal ada kelompok yang seperti ini ya. Satunya kalian jangan ikut ya. Nah, ketika ada apalagi untuk kepentingan diri sendiri, bahkan dia melegakan yang salah, membenarkan yang salah, itu kena dengan ayat ini, menjual ayat. Jadi nggak hanya pada ayat yang diturunkan saat itu atau untuk Bani Israil, tapi untuk ya sekarang kondisi seperti itu yang memang betul-betul ya terjadi orang yang labelnya ulama, kan, labelnya kiai, tapi malah ya kalau dalam bahasa Arab itu tazalluf ya, jadi penjilat ya, tazalluf ilal hukam, penjilat pada penguasa. Jadi dia mencari aman atau juga ingin mendapatkan keuntungan pribadi ya. Lalu akhirnya ya melegalkan perbuatan dari penguasa yang sebenarnya itu salah tapi malah dianggap tidak salah atau dibenarkan ya, dan lain-lain. Ya kena lah ya peringatan ini kepada mereka-mereka yang saat ini betul-betul ya tidak mau menjadi ulama yang sebenarnya ya, tapi ulama tanda kutip selainnya kan ya, seharusnya kan ya apapun ya ulama itu nggak boleh ya, mengikuti keinginan pemerintah kecuali pemerintahnya yang sesuai dengan syariat Allah kan. Tapi kalau nggak sesuai maka berjuanglah apapun yang akan dilalui, maka tetap berjuang untuk menyampaikan kebenaran ya. Ulil haqqa walau kana murran dengan sampaikan yang benar ya, walaupun memang pahit. Masuk ke pemerintahan mungkin boleh saja, tapi menjadi penyeimbang atau juga ya menjadi pengerem ya. Menjadi pengerem bukan malah terus menggas ya, sehingga akhirnya labrak sana labrak sini, suruh sana suruh sini kan. Jangan begitu kan. Nah yang kedua yang apakah nanti termasuk dia disebutkan dengan anugerah Allah pada hambanya lalu ya berarti dia yang tidak dikehendaki ya boleh katakan bisa termasuk, bisa juga enggak ya. Sebenarnya dia sudah diberikan nikmat oleh Allah dengan kehendaki sebelumnya ya, sebelum ada pemerintah seperti itu, tapi akhirnya dia justru mengalahkan itu dengan hawa nafsunya. Jadi akhirnya dia mengabaikan nikmat Allah yang sudah dikehendaki oleh Allah sebelumnya, lalu nanti berubah menjadi keinginan duniawi yang dikejar duniawi saja. Yang boleh jadi juga ketika dia dalam harum ya, menggapai nikmat Allah yang sudah Allah jalankan dengan baik, ya niatnya bukan untuk lillah ya, saat belajar, saat menuntut ilmu, ya, tapi untuk ya hal-hal lain. Makanya kan Imam Nawawi kan itu kan selalu meletakkan hadis yang pertama di dalam Arba'in itu sebagai landasan utama, yaitu tentang niat. Bahkan dijadikan kesimpulan oleh para ulama, sangatlah wajar atau sangatlah dianjurkan setiap orang yang ingin menulis buku untuk meletakkan hadis pertama tentang niat. Artinya niat itu harus pertama kali dimiliki lillahi ta'ala. Ya, termasuk juga belajar.
Jadi boleh katakan juga memang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi itu akhirnya diberikan juga oleh Allah. Tapi juga memang Allah sudah menghendaki diberikan kenikmatan ya atau anugerah karunia, tapi perjalanannya berubah. Perjalanan berubah karena ya dia lebih mengungguli hawa nafsu, keinginan duniawi, lalu akhirnya ya dengan ya rela atau tidak dia menjual ya, atau juga menghinakan dirinya dengan mengabaikan ilmu pengetahuan dan keulamaannya ya di hadapan penguasa, menjual ya, ayat-ayat Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang nisbi mungkin dengan keuntungan duniawi. Ya. Bola soal mungkin itu ya Pak Rifki yang bisa saya jawab. Baik, ada yang lain mungkin? Allah ya hadir bersama kita Ustaz Ahmad Yani dari Polda DPRD. Terima kasih Ustaz Ahmad Yani. Ada? Sementara saya nggak ada. Atau mungkin lagi ada yang masih, silakan juga. Sekarang waktu pukul 7:08, mungkin kita tunggu sampai 2 menit lagi ya. Baik, jika memang tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insya Allah besok kita bisa berjumpa kembali dengan kajian yang lain ya, yaitu kajian Qawaid Quraniyah. Kita masuk insya Allah kaidah yang ketiga. Insya Allah nanti pengumuman akan kita share di grup-grup yang ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian yang Allah, pemirsa sahabat Quran Mulia yang mudah-mudahan kita semua dinamatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan juga amanah yang bisa kita jalankan sebaik-baiknya, terutama dari Bapak dan Ibu yang diberikan amanah baik di parlemen, juga di kehidupan bermasyarakat, RW dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya hingga mendapatkan ganjaran pahala yang berbeda. Dan marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan muwafi ni'mat wa mafidah ya rabbana alhamdulillah syukur kama yu'ti jalal al-karim wa azim salik radina billahi rabbil wa tuqran inna wa kunna amma Allahumma ighfir lana wa liwalidayna Allahumma ighfir lana wa ikhwanina wa sabaqina iman wa
Allahumma fa'alna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma fa'anna al-bala wal bala wa Allahumma sallimna wa sallim dzurriyyatana wa sallim ahlina wa sallim dironana wa sallim qaryatana wa sallim daulatana wa sallim biladana wa sallim bilal muslimin minal maqaid minal asqam minal ansar hasanah wa fil akhirati hasanah wa salam subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Bayakin. Syukran lak Ustaz. Jazakallah khair. Apa ya kayak tadi deh. Jazakallah Ustaz. Bayakin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.